di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama terkait salah satu kajian di evolusi, yaitu makroevolusi. Yuk belajar! Oke semuanya, kita mulai pembahasan terkait makroevolusi. Dalam pembahasan topik ini, ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep makroevolusi. Yang kedua, radiasi adaptif. Di dalam subtopik radiasi adaptif, nanti kita akan bahas terkait pola evolusi dan model evolusi. Dan di subtopik yang ketiga, kita akan bahas terkait kepunahan massal. Oke, kita mulai pembahasan pada konsep makroevolusi. Sebelum kita mulai bagaimana sebenarnya konsep makroevolusi itu, kita coba review kembali pemahaman kita terkait kajian fenomena evolusi. Sebagaimana yang kita tahu, kajian evolusi yang pertama adalah terkait mikroevolusi. Evolusi yang terjadi dalam skala mikro, evolusi yang terjadi dalam skala yang kecil. Pada pembahasan mikroevolusi ini, hal yang pertama terkait adalah seleksi alam, sebagaimana yang disebutkan oleh Darwin dalam bukunya, bahwa seleksi alam adalah sebuah proses dari alam yang menyebabkan evolusi pada individu-individu dalam sebuah populasi. Kemudian yang kedua adalah mutasi. Mutasi dan satu lagi terkait rekombinasi menjadi bahan dasar dari alam untuk menyediakan variasi di dalam sebuah populasi. Adanya mutasi, adanya rekombinasi akan menyebabkan munculnya sifat-sifat tertentu yang bisa saja berbeda dengan sifat individu lain, bahkan dari ketuanya. Variasi ini menjadi bahan dasar dalam pembahasan mikroevolusi. Kemudian hal yang ketiga terkait dengan pembahasan mikroevolusi adalah genetic drift dan genetic flow. Dalam pembahasan hanyutan genetik, ada 2 mekanisme yang kita bahas. Yang pertama adalah terkait founder effect, ya. Yang kedua adalah terkait bottleneck effect. Keduanya adalah mekanisme hanyutan genetik sehingga menyebabkan sebaran atau komposisi dari alel pada subpopulasi atau populasi yang baru itu sama sekali tidak mencerminkan kombinasi atau komposisi atau sebaran alel pada populasi yang lama. Kemudian yang kedua terkait genetic flow, adanya aliran genetik tentu saja akan mengubah kumpulan alel di dalam populasi tersebut. Kaitan genetic flow dengan gene pool. Lalu bagaimana dengan konsep makroevolusi? Apa bedanya dengan mikroevolusi? Konsep makroevolusi disebutkan sebagai sebuah perubahan fenotipik secara evolusioner pada sebuah populasi dalam skala yang luas, tentunya lebih luas daripada skala mikroevolusi. Dan satu hal lagi yang menjadi catatan adalah perubahan fenotipik ini terkait dengan posisi taksonomisnya. Perubahan fenotipik ini bisa nampak dari perubahan penempatan suatu jenis ke dalam marga yang berbeda dari sebelumnya. Bisa jadi ditetapkan menjadi jenis tertentu yang baru yang berbeda pada penetapan sebelumnya. Nah, mengingat makroevolusi ini punya ruang lingkup dan rentang waktu yang terlalu luas atau sangat luas, maka adanya makroevolusi ini tidak bisa diamati secara langsung. Penelitian
research terkait dengan makroevolusi itu diambil dari berbagai data, dari berbagai fenomena yang ada di alam, kemudian dikumpulkan dan dianalisis sehingga hasil pengumpulan data dan analisis itu diamati menjadi sebuah prinsip kebolehjadian dalam evolusi. Oke, cukup untuk subtopik konsep makroevolusi. Kita coba lanjutkan ke pembahasan terkait subtopik yang kedua, yakni radiasi adaptif. Untuk lebih memahami apa itu radiasi adaptif, mari coba kita lihat sebuah skema berikut. Dalam skema ini, makroevolusi digambarkan menempuh dua jalur. Jalur pertama adalah radiasi adaptif dan jalur yang kedua adalah jalur kepunahan massal. Secara sederhana, hal ini menunjukkan bahwa ketika sebuah kelompok, sebuah populasi, sebuah kumpulan spesies dia sukses dalam menjalankan atau menjalani makroevolusi, maka jalur yang dia pilih adalah radiasi adaptif. Apa saja nanti radiasi adaptif yang bisa muncul dalam proses makroevolusi, nanti kita lihat di pembahasan selanjutnya. Tapi ketika sekelompok populasi, ketika sekelompok spesies gagal dalam menjalani makroevolusi, maka selesai kepunahan massal yang terjadi. Oke, baiklah. Kita coba urai satu persatu terkait radiasi adaptif. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa pembahasan radiasi adaptif akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah terkait pola evolusi, dan yang kedua adalah terkait dengan model evolusi. Kita mulai dengan pembahasan pola evolusi. Sebagaimana yang diungkapkan Darwin dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection, ada dua pola dasar bagaimana evolusi terjadi. Pada gambar A, pola dasar pertama dari evolusi adalah anagenesis. Anggap saja gambar itu adalah seekor burung, bukan sebuah burung. Jadi ada seekor burung, anggap saja spesies A, yang hidup dalam suatu kawasan pada suatu waktu tertentu. Kemudian dia mengalami perjalanan waktu. Seiring dengan perjalanan waktu yang dia tempuh, ada perubahan yang menyebabkan dia berbeda dengan tetuanya. Sehingga spesies A yang sekarang itu berbeda dengan spesies A yang dulu. Kemudian jalur yang kedua, di pola dasar evolusi yang kedua adalah kladogenesis. Di kladogenesis ini ada percabangan. Kalau kita lihat, ketika awalnya dia adalah burung berwarna hijau dengan satu ekor, seiring dengan perjalanan waktu, dia akan mengalami percabangan. Spesies yang sama seperti dia ada. Jadi masih ada burung yang berwarna hijau yang punya sayap ekor satu, tetapi ada lagi spesies yang berasal dari ancestor yang sama. Dia punya kepala yang berwarna biru dan sayap ekor yang berjumlah 3. Apa yang berbeda dari kedua hal pola dasar evolusi ini? Ya, di pola yang pertama terkait pola anagenesis, itu hanya satu alur saja, dari A menjadi A yang berbeda. Berbeda dengan jalur yang kedua, kladogenesis. Awalnya A, suatu saat A itu akan ada dan ada A yang berbeda. Jadi yang pertama itu satu jalur saja, yang kedua itu ada percabangan. Pola dasar evolusi ini masih dibagi lagi menjadi beberapa subpola yang lain. Anagenesis
Karena dia hanya satu jalur, maka ya satu saja, tidak ada pembagian lagi. Tapi berbeda dengan kladogenesis yang terjadi percabangan dalam pola dasar evolusinya, itu dibagi menjadi 3 hal, 3 jalur, 3 pola. Yang pertama adalah konvergensi, yang kedua adalah divergensi, dan yang ketiga adalah paralelisme. Oke, kita lanjutkan untuk membahas bagaimana 3 subpola dari kladogenesis. Kita mulai dari pola konvergensi. Pola evolusi konvergensi digambarkan dengan grafik seperti di sebelah kiri. Jadi dalam pola evolusi ini digambarkan ada 2 organisme, ada 2 spesies yang saling tidak berhubungan. Namun, keduanya cenderung menunjukkan morfologi yang sama, punya cara adaptasi yang sama terhadap satu hal, sehingga dia akan mengerucut menjadi satu hal yang sama. Kalau coba kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari kita, konvergensi itu anggap saja demikian. Ketika kalian kuliah di semester kalian semester berapa ya? Ya anggap aja semester 6 lah ya. Di semester 6 ini ketika kalian masuk ke kelas, ada yang satu pakai jilbab, yang satu nggak pakai jilbab. Ada yang satu pakai jilbab warna merah, besok pakai satunya pakai jilbab warna kuning. Ada satunya pakai baju hijau, satunya pakai baju warna hitam. Tetapi satu waktu nanti akan mengerucut ke satu baju yang sama, yakni toga wisuda. Jadi awalnya berbeda, satu saat nanti akan menjadi satu hal yang sama. Oke, itu pola yang pertama pada pola evolusi konvergensi. Bagaimana pola yang kedua, yakni terkait pola evolusi divergensi? Kebalikan dari konvergensi. Kalau konvergensi itu awalnya beda-beda, akhirnya satu. Divergensi berbeda. Ya, kalau mau mengingat-ingat di pelajaran fisika dulu ada lensa konvergen, ada lensa divergen. Nah, pola evolusi pun demikian. Jadi pola evolusi divergen itu menyebar. Awalnya dia ada di titik yang sama, tetapi nanti karena ada satu hal, entah itu dia terpisah oleh jarak dan waktu, terpisah, ada isolasi A, B, C, D, sehingga dia misalnya punya cara adaptasi yang berbeda, sehingga keduanya berbeda. Kalau ini analoginya adalah di tahun pertama mahasiswa kuliah itu biasanya awal-awalnya pakai bajunya samaan, semuanya pakai baju alma mater. Yang pakai jilbab semuanya harus pakai jilbab warna putih misalnya, sehingga sama. Tapi nanti di semester kedua atau di tahun kedua dan tahun selanjutnya kuliahnya bebas, yang penting pakai baju. Jadi awalnya sama, lanjutnya menjadi hal-hal yang berbeda. Oke, itu terkait pola evolusi divergensi. Kita lanjut ke pola yang ketiga, yaitu pola evolusi paralelisme. Agak sama dengan pola evolusi yang kedua, tetapi kalau kita perhatikan secara serius, ada perbedaan pada bentuk kurvanya. Meskipun sama-sama awalnya satu menjadi dua. Kalau evolusi paralelisme ini, jadi dia punya kecenderungan yang terpisah, meskipun punya ancestor yang sama. Kalau coba saya analogikan dengan perkuliahan, anak ini berasal dari SD yang sama, SMP yang sama, kemudian SMA-nya sama. Akhirnya mereka pun memilih jurusan yang sama, misalnya jurusan biologi, tetapi di tempat yang berbeda. Satunya misalnya di Unila, satunya di UI, satunya di UTB, satunya di UGM. Sama-sama ada di jurusan biologi, berarti
kurikulumnya ya hampir sama, tinggal kekhasannya yang berbeda, tetapi dia di tempat yang berbeda. Sehingga karena tempatnya tadi terpisah, dia akan mengembangkan pola adaptasi yang agak berbeda meskipun core-nya sama. Di tahun pertama semuanya akan belajar biologi umum, ya kan? Di Unila belajar biologi umum, UI belajar biologi umum, ITB belajar biologi umum, tetapi ada sedikit kekhasan yang akan berbeda. Unila dosennya seperti apa, UI dosennya seperti apa, ITB dosennya seperti apa. Jalan besarnya sama, tetapi kekhasannya berbeda. Baiklah, itu tadi terkait dengan pola evolusi. Kita masih punya pembahasan terkait model evolusi. Ya, model evolusi. Di dalam pembahasan model evolusi ini, sebenarnya apa sih model evolusi? Model evolusi itu menjadi sebuah jalan, menjadi sebuah cara dari sebuah spesies dalam mencapai atau menjaga eksistensinya di alam. Ingat bahwa tadi yang namanya radiasi adaptif itu adalah bentuk kesuksesan dari spesies, dari kumpulan spesies, dari sekelompok populasi dalam menjalani makroevolusi, sehingga dia tetap eksis. Kalau dia tidak bisa menjalani itu, dia tidak bisa menjaga eksistensinya, maka punah. Nanti kita bahas di pembahasan terakhir. Nah, model evolusi itu ada dua. Yang pertama adalah model gradualisme dan yang kedua adalah model simultan. Oke, dalam pembahasan model ini saya coba gambarkan skema kepada kalian. Jadi model gradualisme dan model simultan sama-sama kita mulai di satu ancestor yang sama, yaitu seekor kupu-kupu. Jadi itu adalah spesies kupu-kupu yang punya badan berwarna kuning dan sayap berwarna hijau. Hijaunya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, ya yang sedang-sedang saja. Jadi mohon disamakan persepsinya, itu adalah gambar kupu-kupu. Nah, pada model gradualisme, dari satu ancestor yang sama, dia bercabang menjadi dua. Pada cabang yang sebelah kanan, warnanya secara bertahap berubah dari yang warna hijau sedang-sedang saja menjadi berangsur makin tua dan hijau yang sangat tua, mirip menuju warna hitam. Sedangkan di jalur yang kedua, di jalur yang kiri, warna hijaunya itu berangsur-angsur pudar. Jadi makin muda, makin muda, makin muda. Itulah model gradualisme. Jadi model ini evolusinya terjadi secara bertahap, secara berangsur-angsur. Jadi sedikit demi sedikit, tapi tidak menjadi bukit, menjadi kupu-kupu yang berbeda. Kemudian di model yang kanan, yaitu model simultan, saya coba gambarkan itu ada kladogram yang bercabang ya, dan yang satunya bercabang lagi. Jadi si kupu-kupu yang bersayap warna hijau yang sedang-sedang saja tetap ada di waktu selanjutnya, dan akan muncul yang warnanya hijau muda dan hijau sangat tua tanpa adanya proses yang bertahap. Jadi semuanya terjadi spontan, ujuk-ujuk, ya kan? Jadi beda modelnya di situ. Yang satu modelnya ia berangsur-angsur, yang satu langsung. Oke, itu terkait model evolusi. Nah, bisa nanti coba di rumah sambil ya menikmati suasana
di rumah, entah lagi sambil rebahan atau sambil makan, dicoba kira-kira apa contoh model gradualisme dan apa contoh model simultan. Baiklah, kita lanjut ke subtopik yang terakhir dalam pembahasan makroevolusi ini, yaitu terkait kepunahan massal. Kenapa dia disebut sebagai kepunahan massal? Karena banyak yang punah, tidak hanya satu. Nah, apa itu kepunahan? Ada yang mengartikan sebagai kematian dari spesies, di mana terjadi bila suatu spesies itu tidak mampu bereproduksi lagi. Ya jelas, spesiesnya mati semua, sudah nggak bisa menurunkan keturunan selanjutnya. Nah, yang perlu diingat lagi, konsep spesies itu apa? Oke, kepunahan itu data sudah merekam bahwa secara umum kepunahan itu terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang begitu drastis, yang begitu dramatis, yang begitu spektakuler. Sehingga spesies yang ada di dalamnya itu tidak mampu beradaptasi. Sehingga mati, tidak punya keturunan, selesai. Jalur yang kedua, sebenarnya spesies itu mampu beradaptasi dari perubahan yang drastis itu, tetapi prosesnya lebih cepat dari yang diduga. Dia berkembang menjadi spesies baru, sehingga spesies lama hilang, sama-sama punah. Ingat, ada berapa satwa kita, flora kita yang sudah punah atau yang berada di ambang kepunahan. Harta karun dari negeri ini ada banyak yang terancam. Nah, bisa jadi di pundak kalian-kalian, di pundak kita bersama, bisa mengurangi semua. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Terkait kepunahan massal, data sudah merekam ada 5 kepunahan massal yang pernah ada di bumi ini. Kita coba lihat, grafik ini saya ambil dari sebuah laman, ada di bawah gitu. Nah, dari 5 kepunahan massal yang pernah terjadi, rate-nya luar biasa, semuanya minimal 70%, 85, 95, 76. Kita coba cermati satu persatu. Penyebab dari kepunahan massal ini semuanya adalah faktor lingkungan. Ada perubahan lingkungan yang drastis, yang spektakuler. Kepunahan massal yang pertama, coba kita lihat di situ ada penurunan suhu yang luar biasa, rapid global cooling. Di kedua, kepunahan massal yang kedua, di situ juga asteroid yang menyebabkan, ya, terjadi juga rapid global cooling. Di kepunahan ketiga, punya rata kematian paling tinggi di antara yang lain, 95%. Di situ adalah aktivitas vulkanik, sehingga ada peningkatan gas metana dan CO2. Akibatnya global warming, sehingga nggak ada oksigen. Karena nggak ada oksigen, itulah kenapa 95% meninggal. Keempat demikian, dan kelima demikian. Kalau kita coba perhatikan, semuanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Lalu pertanyaannya, apakah tidak mungkin faktor biologis, faktor biotik itu menjadi penyebab dari kepunahan? Oke, sebuah buku The Sixth Extinction ini membahas terkait itu. Jadi bisa jadi faktor biologis
yang dalam hal ini yang disebut sebagai manusia, kita semua, itu diprediksi menjadi penyebab dari kepunahan massal yang keenam di bumi. Oke, ini tadi semuanya kita bahas terkait makroevolusi. Kalau masih ada yang merasa haus terkait makroevolusi atau kurang kenyang terkait makroevolusi, masih bisa coba googling lagi, searching lagi. Ada beberapa materi yang terkait dengan makroevolusi, misalnya teman-teman bisa mencoba terkait pembahasan laju evolusi. Jadi bagaimana evolusi itu diukur. Kemudian bisa juga terkait konsep preadaptasi dan paidomorfosis. Preadaptasi itu seperti apa, paidomorfosis seperti apa. Kalau ada kajian atau ditemukan salamander yang dewasa tapi masih punya insang luar, itu masuk ke yang mana? Itu bisa coba kawan-kawan pelajari. Demikian pembahasan di episode kali ini. Terima kasih sudah mampir berkunjung ke Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Apabila ada pertanyaan, ada komentar, atau ada request di episode mendatang kita akan membahas tentang apa, silahkan tinggalkan jejak kalian di komentar. Terima kasih, dadah!